Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu tim terkuat di Asia, Jepang, dalam lanjutan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada hari Jumat, 15 November 2024. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan raihan 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Di sisi lain, Jepang kokoh di puncak klasemen grup C dengan total 10 poin dan belum pernah mengalami kekalahan. Jepang, yang dipimpin oleh Takefusa Kubo, seolah-olah melaju sendirian di puncak klasemen setelah mengalahkan Cina dengan skor 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Mereka juga baru saja meraih hasil imbang 1-1 melawan Australia. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana nasib Timnas Indonesia saat bertemu Jepang bulan depan. Apakah pasukan Shin Tae-yong mampu mengatasi tantangan melawan Jepang yang dikenal sebagai tim terkuat di Asia saat ini? Menurut informasi yang diperoleh dari laman 11 versus 11, Timnas Indonesia dan Jepang telah bertanding sebanyak 16 kali. Dari total pertemuan tersebut, tim Merah Putih berhasil mengantongi 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan 9 kali kalah dari Jepang. Pertemuan pertama antara kedua tim berlangsung pada 1 Mei 1954 di Asian Games, di mana Indonesia meraih kemenangan dengan skor 5-3. Namun, dalam pertemuan selanjutnya pada 6 Agustus 1967, Jepang berhasil membalikkan keadaan dengan menang 2-1. Indonesia seharusnya merasa bangga karena pernah mencatatkan kemenangan besar melawan Jepang dengan skor 7-0 pada 11 Agustus 1968 dalam Turnamen Merdeka. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan sepak bola Jepang yang pesat, mereka lebih sering mengalahkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan terakhir yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia atas Jepang terjadi pada 24 Februari 1981, dengan hasil 2-0 dalam laga persahabatan. Sejak saat itu, Jepang belum pernah mengalami kekalahan lagi dalam 3 pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 3-1 yang mereka raih di Piala Asia yang berlangsung di Qatar baru-baru ini. Timnas Indonesia jarang berhadapan dengan Jepang, termasuk di Stadion Kebanggaan Kita, Gelora Bung Karno di Jakarta. 6 tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Oktober 2018, Timnas Indonesia U19 pernah menghadapi Jepang U19, yang kini banyak di antaranya sudah bermain di tim senior mereka. Dalam pertandingan yang berlangsung pada babak perempat final Piala Asia U19 atau Piala AFC U19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-2. Dengan hasil tersebut, Jepang berhak melanjutkan langkahnya ke babak semifinal Piala Asia U19. Gol-gol Timnas U19 Jepang dicetak oleh Higashi Shunki di menit ke-40 dan Taishei Miyashiro pada menit ke-70. Beberapa pemain yang berpartisipasi dalam tim Jepang U19 saat itu kini telah berkiprah di level senior di bawah asuhan Hajime Moriyasu, seperti Kosei Tani, Yukinari Sugawara, dan Takefusa Kubo. Di sisi lain, Indonesia memiliki Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman yang masih tersisa dari pertandingan 6 tahun lalu di GBK. Total terdapat 20 pemain yang merupakan anggota Timnas Jepang yang berkompetisi di klub-klub Eropa. Sementara itu, 5 pemain lainnya, menurut Transfermarkt, berkarier di Liga Domestik atau J-League. Beberapa anggota Timnas Jepang juga bermain di Liga Inggris. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, terdapat nama-nama seperti Yukinari Sugawara yang membela Southampton, Wataru Endo yang bersama Liverpool, Daichi Kamada di Crystal Palace, serta Kaoru Mitoma yang bermain untuk Brighton, dan masih banyak lagi. Selain Liga Inggris, pemain-pemain Jepang juga berkiprah di liga-liga top seperti Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Belanda, dan Liga Prancis. Sementara itu, dalam skuad Timnas Indonesia, tercatat ada 11 pemain yang berkarier di Eropa, 1 pemain di Liga Amerika Serikat, dan 2 pemain yang berkompetisi di klub-klub Asia. Dengan komposisi pemain yang ada, Jepang diprediksi akan menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas Indonesia di SUGBK nanti. Namun, tim Merah Putih masih memiliki kesempatan, terutama dengan dukungan penuh dari para pendukungnya. Jepang memang tim kuat dan unggul di semua lini, tapi saya yakin Timnas Indonesia bisa memberikan kejutan nanti. Kuncinya jangan takut dan tetap percaya diri, ungkap pengamat sepak bola nasional, Aris Budi Sulistyo kepada bola.com.